Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, khusus kehadapan guru agung kita, penasabah, semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk tetap mengikuti apa yang beliau arahkan kepada kita, diberikan kekuatan untuk mematuhi segala titah-titahnya beliau, dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang diaku sebagai muridnya. Amin. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan para wakil talqin dimanapun berada, dan juga semua yang hadir di majelis yang mulia ini, majelis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan, kemudian dimudahkan segala urusan kita, dilimpahkan rezeki kita, dan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, rahimakumullah, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya mohon izin pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada para ikhwan semua, bagaimana kalau kita semua di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar atau bertalaki, kita niat bertalaki kepada guru kita. Kita sama-sama belajar membaca Al-Quran dengan niat dalam lubuk hati kita bertalaki, gitu ya. Talaki itu kalau bahasa Sunda itu sorogan atau musafahah, berhadap-hadapan belajar membaca Al-Quran. Karena syarat membaca Al-Quran itu Al-Quran bitalaki, ya. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh setiap para pembaca Al-Quran atau qari-qari'ah atau hafil-hafillah. Itu ada 3 di dalam kitab Nihayatul Qaul Mufid. Rukun Quran bagi para pembaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, sihhatus sanad, sahih sanad, gitu ya. Jadi sanadnya itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Kita belajar kepada guru kita belajar pada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan sebuah keberuntungan dan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi atau dipertemukan dengan seorang guru mulia, guru mursyid kita,
yang bisa membimbing kita baik jasmani maupun rohani. Dan kita harus meyakini bahwa di dalam kesempatan atau di dalam hal apapun, maka sejatinya kita kalau sudah menjadi muridnya seorang mursyid, maka kita sudah menjadi orang-orang yang diprotek oleh beliau, dan kita harus belajar meyakini bahwa kemanapun kita melangkah, kita senantiasa diawasi dan berhadapan dengan beliau. Maka dari itu, di dalam rangka sama-sama belajar membaca Al-Quran ini, kita sama-sama niat bertalaki kepada beliau. Walaupun secara jasad ya kita tidak berhadapan, tetapi kita belajar meyakini bahwa ruhani kita senantiasa berhadapan dengan beliau, ya. Nah, jadi ini mohon maaf, mohon izin sebagai apa ya? Karena saya ini mungkin ditugasi oleh pengarsa Abah sebagai talqin itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang saya miliki, apa yang saya miliki, berkaitan dengan kemampuan saya pada bidang saya. Baiklah, untuk supaya tidak menyita waktu, kita belajar membaca suratul Fatihah ya. Karena kita semua tahu bahwa suratul Fatihah itu salah satu rukun di dalam sholat, bahkan rukun qauli ya. Rukun yang memang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Bagaimana hadis mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, sebelum kita belajar kepada lagunya pengarsa Abah, bagaimana pada bulan yang lalu saya pernah mengatakan bahwa lagu-lagu yang dibawakan oleh pengarsa Abah ketika sholat berjamaah subuh maghrib isya itu ada 2 lagu, dan Abah itu istiqomah, continue ya, disiplin. Lagunya pun disiplin, apalagi tajwidnya. Jadi kalau subuh itu lagunya lagu sika, kemudian maghrib sama lagu sika, dan isya itu lagunya lagu ros. Baiklah, kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Gawud Sayyidullah al-Masrur qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, saya mulai. Ini saya menggunakan lagu ros ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, kalau di dalam talaki itu setiap yang belajar Al-Quran itu kan berhadap-hadapan, maka yang belajar dan yang mengajar itu melihat, saling melihat. Yang belajar melihat kepada lisan yang sedang mencontohkan. Paham ya? Baik. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini ro. Cara pengucapan ro itu berdasarkan sifatul huruf dan makharijul hurufnya. Ro itu terletak pada torful lisan atau tungtung atau ujung lidah. Torful lisan ila jihati dhahrihi ma'ama yalihi minal hanakil a'la. Ujung lidah ya. Torful ila jihati dhahri sampai kepada jihad punggung lidah. Jadi jihad punggung lidah ini lidah ya, ini ujungnya, ini gigi kita. Nah, ujung lidah ini berdekat atau menempel kepada ujung gigi. Hirro tuh, hirro. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian si punggung lidahnya itu ditekan sampai ke teka ini, apa lakang kalau bahasa Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan bunyi ro-nya itu ayyukhfiya takrirahu, hendaknya disamarkan takrirnya gitu. Jadi tidak dizohirkan getarnya itu. Takrir itu irtiadur ro'si lisan inda nutqi bil harfi wa huwa sifatun lazimatun lirra. Jadi bergetarnya adu torful lisan, bergetarnya ujung lidah ya ketika mengucapkan huruf ro, dan itu adalah sifat lazimah bagi huruf ro. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian cara mengucapkan ro itu tidak dengan cara mencucukkan atau memonyongkan ya, memanyunkan kalau bahasa Sunda. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang saya terima dari guru-guru saya sampai sana, dan pengusaha Abah pun sama seperti itu. Ketika mengucapkan huruf ro itu sifatnya infitah, tidak mengedepankan bibir kita sehingga menjadi monyong seperti mengucapkan huruf waw. Tidak begini, Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Infitah itu terbuka, mulut kita terbuka. Nah, karena ini hurufnya keluar dari makhraj lisan, torful lisan ya, tungtung lidah. Gitu. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Alhamdulillah bil alamin. Harus diperhatikan idhar al-nya itu, al-qamariyah itu harus jelas. Jangan sampai ada tawallud atau pantulan seperti ini. Alhamdulillah. Kita sering mendengar hal seperti itu. Ya, sering terjadi seperti itu. Alhamdulillahi rabbil ada ale rabbil, itu harus dihilangkan. Harus dijelaskan, sukun lamnya itu harus dijelaskan, harus diidharkan. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi, tolong perhatikan bunyi ro-nya. Ini kalau menurut saya, huruf yang paling susah diucapkan dalam huruf hijaiyah itu bukan hanya dhad. Ya. Kata Nabi, ana afsahu man nataqa bi-dhad. Kata Nabi, aku yang paling fasih orang yang mengucapkan. Jadi memang paling susah huruf dhad, tetapi menurut saya bukan hanya dhad, termasuk ro juga ya. Ro juga itu, ro memang susah sekali bagi saya gitu, sehingga prosesnya lama sekali. Dulu saya belajar Fatihah itu ketika belajar kepada guru, talaki musafahah kepada guru, lama itu sampai beberapa tahun, 3 tahun baru selesai Fatihah, karena memang wajib benar Fatihah itu, karena merupakan rukun di dalam sholat. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, perhatikan dan boleh ditiru.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Cara pengucapan sod, awas hati-hati jangan sampai tertukar dengan shin, ya. Kalau shin itu ada sifat tafasyi, menyembur tafasyi itu. Kalau kita sedang mengusir ayam, syuh, 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 nah seperti itu. Nah, tapi kalau sod beda ya. Nah, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sod itu ada sifat sofir, ada sifat isti'la, ada sifat itbaq, ya. Itbaq itu lawan dari infitah, ya. Isti'la itu lawan dari istifal, gitu. Nanti kita terangkan, ya. Ini hanya pengenalan saja bahwa memang di dalam ulumul Quran itu luar biasa. Dulu waktu ada halaqah ulama aswaja di pesantren Al-Falah, dulu itu rutin setiap tahun sekali, terus 2 tahun sekali ada halaqah ulama aswaja se-Indonesia. Kemudian ada perkumpulan para qurra, ulama qurra, pengarsa ayah syahid, mengatakan kepada kami yang hadir pada saat itu bahwa kitab tajwid yang baru diketahui, baru 1.500, 700 kitab katanya. Itu kalau tidak salah begitu belum menyampaikan seperti itu. Jadi kitab tajwid itu banyak sekali gitu, ya. Kitab yang membahas bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar. Gitu. Balik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tertukar hak dengan hak. Misalkan dibaca ihdina, tidak boleh. Tertukar huruf, maka tertukar makna. Ketika tertukar makna, maka menjadi dosa hukumnya. Kalau kita tidak niat belajar. Tetapi kalau dalam keadaan belajar, ketika salah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba perhatikan sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yang dicontohkan oleh pengarsa Abah. Kita melafalkan waladdallin, luar biasa. Sifat hurufnya itu sangat sempurna. Wad diantaranya ada sifat istitolah, manjang dari pinggir lidah sampai depan sampai ke pinggir. Udah ada sifat isti'la, ada sifat itbaq, gitu ya. Dan ini sama dengan ro, ya. Huruf-huruf isti'la seperti khussa, dzingkim, kha, wo, wo, itu ya, itu tidak boleh dimonyongkan, karena ada ulama Quran, termasuk guru saya berpendapat, ketika kita mengucapkan huruf isti'la dimonyongkan, maka itu sama dengan menambah satu huruf, yaitu waw, ya, karena satu-satunya huruf yang harus monyong itu waw. Nah, jadi ini bukan huruf syafatain, tetapi huruf lisan yang bergerak adalah lisan diri kita. Jadi khusyuk dan tingkir, huruf-huruf yang berkaitan dengan lisan seperti ro, kemudian bod, kayak tadi, itu urusan lisan, urusan lidah, bukan urusan bibir. Maka cara pengucapannya pun
diusahakan, tapi tidak salah, tidak salah. Ini hanya perbedaan saja. Ada yang membolehkan mencucukkan bibir, ada yang tidak boleh. Alasannya tadi, ketika kita memonyongkan bibir kita, maka sama dengan menambah satu huruf itu waw. Contoh misalkan walabdo, gitu. Apalagi kalau di lamotel ada tahan walabdo, walabdo harusnya gitu. Karena ada sifat itbak. Itbak itu lawan dari terbuka, gitu tertutup. Walabdo tuh, walabdo. Nah, dipegang sama bibir kita kalau masih monyong kayaknya takut gitu lah. Wairi tuh ketika mengunikan kasroh atau huruf sukun oleh kasroh, maka bibir kita harus nyengir gitu. Wai tuh wairil maghdubi alaihim. Nah, kecuali dot yang ada baris dhammah boleh dimenyutkan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, itu sebagai pengenalan terlebih dahulu, dan kita insya Allah akan ulang-ulang terus Fatihah. Nah, setelah kita dikira-kira agak lumayan lah benar tajwidnya, madnya, jangan dulu ke sifatul huruf, memang susah. Penting madnya dulu benar, ya, panjang pendeknya benar, kemudian hukum nun sukunnya, ilhar, ikhfa, iklab dan sebagainya benar, maka kita beranjak kepada belajar sambil melakukan lagu-lagunya Pemirsa Abah ketika beliau mengimami sholat subuh, maghrib dan isya. Kita praktekkan sekarang, misalkan subuh dan maghrib, Abah tuh menggunakan lagu sikah Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Maghrib pun sama lagunya seperti itu, yaitu lagu sikah, ya. Kemudian lagu isya itu lagunya Ros. Kayak Al-Fatihah barusan itu yang kita belajar sama-sama itu lagunya Ros. Misalkan lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enak ya kalau madnya sudah benar, kemudian hukum nun sukun dan tanwin sudah benar, kemudian kita belajar lagunya pun enak ya. Kalau misalkan lagunya diutamakan tetapi tajwidnya hancur, ini apa ya? Bukan hanya salah untuk pribadi kita sendiri, tetapi akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan fitnah seolah-olah kita ini tidak dianjurkan belajar Al-Quran dengan benar. Gitu. Padahal Abah itu sudah mewanti-wanti. Dan kita semua tahu bahwa Pemirsa Abah itu kan seorang hafiz Al-Quran. Ketika Pemirsa Abi Dadang menerangkan waktu manakiban, Pemirsa Abah itu menalar Qurannya pun sebentar, menghafal Qurannya pun sebentar, tidak lama. Dan bahkan Pemirsa Abah itu seorang mukri. Kalau perlu saya jelaskan ya, apa itu mukri? Mukri itu menguasai semua ikhtilaful qiraah. Ya. Pemirsa Abah pernah membahas satu qiraat yang itu martabatnya itu ahad, yang jarang diketahui oleh para qori. Bang Sabah menjelaskan, mencontohkan, menerangkan tentang qiraat Ibnu Mas'ud, gitu. Dan itu jarang dibahas oleh secara umum, gitu ya, karena itu memang sanadnya itu ahad, gitu. Ada yang syad, ada yang ahad, gitu kan.
Kalau di qiraat Ibnu Mas'ud itu kan seperti wajaat haqqatul maut, itu ikhtilaf bitasrif kalau nggak salah namanya tuh, dibacanya bukan wajaat haqqatul maut, wajaat sakratul maut, tetapi wajaat sakratul maut. Nah gitu. Kemudian kembali kepada Fatihah tadi, kalau kita ada kesilapan atau kesalahan di dalam membaca maliki ya, misalkan maliki, maknya dipendekin, jadi dibaca maliki yaumiddin, jadi dibaca maliki yaumiddin, itu kesalahannya ringan, itu bukan kesalahan berat dan tidak akan menyalahi makna, karena itu hanya kesalahan khofi saja, karena semua bacaan ya atau sab'ah, semua bacaan dipendekkan. Imam Waras ya, Nafi, riwayat Waras, Qalun, semua Ibnu Katsir, kemudian Abu Amru dan sebagainya, Hamzah, Khalaf Khulad, semua maknya dipendekin kecuali Imam Hafs. Imam Hafs itu bacaan yang senantiasa dibaca oleh kita sehari-hari di Indonesia. Gitu. Kalau Waras kan misalkan kalau ini contoh kecil saja biar untuk pengetahuan ya. Kalau Imam Hafs seperti wadduha, dibacanya begini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi kalau Imam Waras beda. Imam Waras dibaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ditaklilkan. Nah, walal akhiratu dibaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu istilahnya itu dinakalkan ya, dinakalkan rohnya, kemudian rohnya itu ditarkikan. Di dalam Fatihah pun misalkan ada yang membaca begini, jangan dulu menyalahkan. Dalam misalkan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Misalkan begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu benar. Karena itu ada bacaan menurut Imam Nafi riwayat Qalun. Atau begini, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, dibaca begitu, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu benar, karena itu Imam Hamzah riwayat Khalaf. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini menjadi sebuah yang bermanfaat. Tentunya semua atas kehendak Allah melalui guru kita. Semoga kita semua tetap ada dalam limpahan karamah beliau sehingga kita berikan keistiqomahan terus di dalam melaksanakan amaliyah thariqah yang beliau contohkan kepada kita. Allahumma waffiq ila qawli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.